Solo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, akhirnya resmi juga ya tablet yang satu ini. Harga resminya ini udah keluar yaitu Rp1.999.000. Gokil, ini tablet tuh beneran worth it banget nih buat kalian yang emang lagi cari tablet entry level. Harganya nggak nyampe 2 juta, tapi apa yang dikasih sama tablet yang satu ini itu bener-bener menang banyak buat di kelasnya. Oke, kenalin ini adalah Redmi Pad SE, tablet entry level terbaru dari Xiaomi yang posisinya ini ada di bawah Xiaomi Pad 6 dan Redmi Pad yang jadi flagship dan mid-range tablet mereka. Meskipun harganya murah dan terjangkau, tapi tablet ini tuh nggak berasa murahan dan aku udah pakai selama seminggu, ini puas banget ya sama apa yang tablet ini kasih. Selain tabletnya, Xiaomi tuh juga ngejual cover booknya dengan harga 300.000. Ya ini lumayan kepake lah buat ngelindungin layar dari tablet, semisal tablet ini bakal sering kita bawa keluar rumah. Selain itu, cover booknya ini juga bisa jadi penyangga atau senderan biar posisi tablet ini lebih enak lagi saat kita pakai. Buat desainnya sendiri, tablet ini tuh nggak berasa murahan ya. Ya meskipun kameranya cuma ada satu dan resolusinya cuma 8 megapiksel aja, tapi at least tampilannya ini nggak malu-maluin. Desainnya cukup simple dengan flat frame yang sedikit rounded di sisi belakangnya. Lumayan lah, tampilannya tetap cakep tapi nggak bikin tangan sakit ketika harus bersentuhan langsung sama tabletnya. Bobot tablet ini ada di 478 gram dengan material aluminium alloy unibody yang ngebuatnya nggak berasa begitu berat meski terlihat bodinya ini cukup besar. Untuk varian warna sendiri ini ada dua. Pertama ada warna graphite gray kayak yang aku pakai sekarang ini dan ada yang mint green. Saat di posisi vertikal, di sisi atas ini ada tombol power dan dua buah grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume, lubang mic, dan slot SD card up to 1 TB. Di sisi kiri dia polosan aja, sementara itu di bagian bawah ini ada lubang USB Type-C buat port chargingnya, lubang audio jack 3,5 mm, dan dua buah grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Redmi Pad SE ini ada 4 atau quad stereo speaker. Untuk fiturnya sendiri dia udah support Dolby Atmos dan high-res audio juga yang bikin pengalaman nonton atau dengerin musik juga makin nikmat. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus 1200x1920 pixel dengan luas layar yang ada di 11 inci. Buat refresh rate dia up to 90 Hz adaptif ya, yang artinya dia bisa nyesuaiin aplikasi apa yang lagi kita pakai mulai dari yang paling rendah itu ada di 30 Hz. Untuk layarnya ini punya 16,7 miliar warna dimana tampilannya ini udah bagus banget terutama pas lagi dipakai buat nikmatin konten visual macam nonton film-film gitu. Kecerahan layarnya buat ukuran tablet juga udah lumayan di 400 nits dan cakepnya dia udah punya sertifikasi TUV Renline buat low blue light dan flicker free. Ngebuat Redmi Pad SE ini itu juga aman lah kalau misal kita pakai lama-lama, apalagi buat kalian yang punya anak kecil atau adik yang kerjaannya itu mantengin layar terus. Overall kualitas layarnya buat tablet harga 2 juta ini bagus. Jujur aja aku puas banget ya sama layarnya ini. Kemarin juga udah nyobain buat nonton One Piece live action dan hasilnya ya bagus. Aku betah banget nontonnya di tablet yang satu ini. Lanjut kalau buat performa, tablet ini tuh juga nggak kalah cakep. Chipsetnya pakai Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat storage dia punya RAM 4GB LPDDR4X dan storage-nya ada di 128GB eMMC 5.1. Ya buat tablet yang harganya ini nggak nyampe 2 juta, dia menurutku ya udah bisa ngasih apa yang dia bisa maksimalin lah. Di harga segini dengan performa kayak gini itu bisa diperhitungkan banget. Buat aktivitas harian pun ini tergolong jadi tablet yang udah cukup nyaman buat dipakai. Misal buat dipakai nonton film, baca komik, nonton YouTube, lihat tutorial sambil ngerjain sesuatu, ini tablet tuh udah lebih dari cukup. Kalau buat dipakai main game tipis-tipis ini juga udah bisa ya. Di sini aku nyoba buat mainin game Mobile Legends dan settingan yang didapat ini ada di ultra dengan refresh rate yang bisa di set ke high. Selama ngetes ini aman banget di 60 fps dan ini hampir rata, hampir stabil juga. Pengalaman mainnya asik ya dengan rasio 5:8-nya. Layarnya lumayan memanjang cuma nggak sepanjang smartphone. Paling yang nggak biasa itu ada di tombol-tombolnya aja sih yang berasa gede karena aku biasa main di HP. Jadi ya main di tablet kayak gini agak kurang nyaman. Ya terlepas dari kebiasaan, jujur aja performanya ini lumayan banget ya buat tablet yang harganya kurang dari 2 juta. Ditambah storage-nya yang lega di 128GB plus dikasih slot buat nambahin micro SD up to 1 TB. Jadi ngebikin hati tenang ya kalau kita adalah tipe orang yang suka nyimpenin banyak file atau aplikasi.
Buat baterai ini kapasitasnya ada di 8000 mAh yang super duper awet. Ya buat tablet wajib awet lah ya, apalagi ini nggak ada jaringan seluler, jadi baterainya nggak perlu standby buat mantau datanya. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 3% aja. Sementara buat dipakai nonton Netflix selama 1 jam, ini baterainya cuma berkurang 4% aja. Jadi emang ya ini bener-bener awet. Kalau buat kecepatan ngecas sendiri, sayangnya ini cuma 10 watt, tapi chargernya ini udah tersedia di paket pembeliannya. Oke, next kita bahas soal kamera. Kalau ngomongin tablet, kamera di bagian depan itu bakalan lebih sering kepake ya, apalagi buat meeting call gitu. Kamera depannya ini punya resolusi 5 megapiksel dan posisinya ini cakep. Dia ada di tengah saat mode landscape atau horizontal. Jelas ini bakalan bagus ya buat kalian yang sering online meeting karena mata nggak akan kerasa aneh buat dilihat. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman video dari kamera depannya Redmi Pad SE. Ya, kayak yang udah aku bilang tadi, kalau posisi kameranya ini bagus buat dipakai online meeting, misal kalian yang masih sekolah online juga, walaupun udah nggak ada kali ya. Ya, tapi ini intinya buat online meeting gitu, dia punya hasil yang pas, enak dilihat juga karena posisinya center to mid saat posisi landscape. Tabletnya posisi landscape seperti ini. Beda kayak iPad ya, aku juga ada iPad. Dia posisinya center saat di posisi portrait. Jadi itu matanya ngelihatnya aneh gitu ya. Tapi ini oke sih. Ya hasilnya seperti ini. Ini 1080 30 fps. Ya mentoknya di segitu. Dan ini juga aku nggak pakai mic tambahan ya. Ini audio langsung yang direkam pakai tablet ini si Redmi Pad SE. Hasilnya seperti ini di dalam ruangan. Harusnya sih kualitas suaranya oke ya. Aku belum dengar, cuma ya aku yakin aja ini bagus. Mic-nya kalau nggak salah cuma ada satu di bagian atas tadi. Ya hasilnya seperti ini. Oke, kalian nilai sendiri buat kualitasnya kalau misal kalian pakai online meeting dan sebagainya kayak gimana. Oke, gitu aja. Sementara itu kalau kamera di bagian belakang, ini resolusinya 8 megapiksel yang hasil jepretannya kayak begini. Oke, kesimpulannya tablet ini tuh cakep ya. Aku bener-bener rekomendasiin banget tablet yang satu ini karena semurah itu, secakep itu, dan se-worth it itu buat kalian beli dan kalian milikin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.